Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai siklus hidup rickettsia. Nah, siklus hidup rickettsia dimulai ketika rickettsia ditularkan ke kutu melalui gigitan. Di dalam kutu, rickettsia berkembang biak dan berkembang menjadi bentuk infektif yang dapat ditularkan kepada vertebrata. Saat kutu terinfeksi menggigit mamalia, rickettsia ditularkan ke tubuh mamalia melalui saliva yang mengandung bakteri. Di dalam tubuh mamalia, rickettsia memasuki sel-sel hospes atau tuan rumah dan mulai berkembang biak secara intraseluler. Ini dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti demam, ruam, dan gejala lainnya. Di dalam sel-sel hospes, rickettsia menggunakan sistem replikasi seluler untuk berkembang biak. Mereka dapat menyebabkan kerusakan seluler yang menyebabkan gejala penyakit. Setelah berkembang biak di dalam tubuh mamalia, rickettsia kemudian dapat ditularkan kembali ke arthropoda ketika arthropoda memakan darah mamalia yang terinfeksi. Siklus hidup kemudian berulang dengan kutu yang terinfeksi menjadi sumber infeksi bagi mamalia. Baik, selanjutnya di sini ada gambar kedua, yaitu gambar amuba. Nah, amuba ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama di sini ada makanan vakuola. Vakuola makanan. Nah, vakuola makanan berperan dalam mencerna makanan. Ketika amuba menangkap partikel makanan seperti bakteri atau partikel organik lainnya, vakuola makanan membentuk sekitar partikel tersebut. Di dalam vakuola ini, enzim pencernaan dicerna untuk mencerna makanan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil yang dapat diserap oleh sel. Selanjutnya di sini ada membran sel. Membran sel yang bagian paling luar. Nah, membran sel ini merupakan lapisan tipis yang mengelilingi sel amuba. Membran sel adalah penghalang yang mengontrol apa yang masuk dan keluar dari sel. Ini juga memberikan bentuk dan struktur pada sel. Selanjutnya di sini ada vakuola kontraktil. Yang ini, vakuola kontraktil adalah struktur yang berperan dalam pengeluaran kelebihan air dari dalam sel amuba. Ketika amuba mengalami osmosis dan menyerap terlalu banyak air, vakuola kontraktil akan memompa air berlebihan keluar dari sel untuk mencegah pecahnya amuba. Lalu selanjutnya di sini ada ini disebut butiran air. Butiran air terdapat di dalam vakuola kontraktil. Butiran air membantu dalam mengatur keseimbangan air dalam sel. Mereka menyerap dan menyimpan air yang kemudian dapat dipompa keluar oleh vakuola kontraktil jika diperlukan. Selanjutnya di sini ada nukleus. Nah, nukleus ini merupakan pusat pengendalian sel amuba. Nukleus mengandung materi genetik seperti DNA yang mengatur aktivitas sel dan mentranskrip informasi genetik ke dalam molekul RNA. Selanjutnya di sini ada inti sel. Ini disebut inti sel. Nah, inti sel ini adalah bagian dari nukleus yang mengandung kromosom atau materi genetik utama. Di dalam inti, informasi genetik disimpan dan direplikasi dalam reproduksi sel. Selanjutnya di sini ada sitoplasma. Nah, sitoplasma ini menjadi dua bagian, yaitu ektoplasma dan endoplasma. Nah, sitoplasma ini adalah cairan dalam sel amuba di mana organel dan struktur lain berada. Sitoplasma mengandung berbagai organel seperti mitokondria, ribosom, dan lainnya yang diperlukan untuk metabolisme seluler. Lalu yang terakhir di sini ada pseudopod. Nah, pseudopod ini adalah ekstensi sitoplasma yang berfungsi untuk bergerak dan menangkap makanan. Pseudopod ini dapat berubah bentuk secara fleksibel, memungkinkan amuba untuk merayap dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya untuk mendapatkan makanan dan menghindari bahaya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.